Kamu kenapa? Kamu masuk surga? Bukan. Nama gue Budi, ngapa ditanya? Kembali lagi dengan teman kadaluarsa, dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang namanya lagi-lagi hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan orang tua, hubungan pacar. Lain, ini ceritanya lain. Ini langsung gue tembak aja ya orangnya ya. Tembak lagi. Duh. Nih buat lo dan pertama. Ini apa gua dulu? Ya dulu please. Nih, Gua kan coach. ini ngadepin ini untuk para cewek-cewek, mohon maaf ya kalau tersinggung. Ciwi. Lo gimana sih ngadepin cewek yang suka bilang apa-apa tuh terserah? Kesel nggak? Maksudnya? Tiap ditanya, yang mau kemana? Terserah. Mau makan apa? Terserah. Apa? Terserah. Tapi kalau saat kita menentukan, dianya nggak suka, bukan keinginan dia. Terus gimana lo ngadepin perempuan seperti itu? Tahu gue ya, mungkin pada umumnya kayak gitu ya. Kesel Kalau sih gue pernah kesel nggak sih lihat- sebenarnya kayak gitu? Ya, terserah. Sebenarnya mau cowok mau cewek juga kalau ditanyain terserah juga sama-sama kesel kali ya. Karena nggak ada jawaban yang clear gitu ya. Nggak ada yang pasti. Nggak pasti. Tapi itu di balik itu tuh gue pernah nonton. Ya quotes lagi dong. Nggak dia nonton. Ujungnya tuh nggak tahu si cewek tuh kayak pengen digali maunya apa gitu. Cuman ya susah lah. Ujung-ujungnya ya berantem aja udah. Diem-dieman berantem minta maaf. Cuman gara-gara cuma itu terserah kita kita nggak ya. tahu ya. Kita nggak tahu. Jadi Yang ngadepinnya belum tahu apa solusinya. nggak tahu. Lo gimana aja? Kalau gua, Nggak usah panjang muter. ya udah. Kalau gua mah terserah. Itu jawaban yang pas. Sebenarnya gini ya, harusnya karena itu banyak yang susah buat cowok ya. Nanti apa Dede Ulen jelasin maksudnya di balik kata terserah itu cewek maunya gimana sih? Nanti itu pertanyaan terakhir. Supaya kita bisa Dijebak lagi gua nih ya. Kalau gua, karena gua nggak berurusan lagi sama perempuan Betul dong, ini. Betul dong. Intinya Lu urusan cowok. gua kan sama istri Cowok. gua ya. Ke cowok-cowok lo gimana? Kalau istri gua bilang terserah. terserah, ya udah gua beli apa aja. Masa bodoh dia mau ini. Intinya lu udah statement di awal, A ya A, B ya B. Udah, jangan ada penyesalan di belakang. Intinya segitu aja. Nggak peduli gua mau cewek lain bilang terserah, bodoh amat. Emang siapa Kalau gua? nggak bini lu ngomong terserah, Ya udah, gua beli. beli apa? Contoh, mau makan apa? Terserah. Gua beli yang gua mau. Pengen gitu kan? Ah, Tapi kan bini lu nanya, Ah. itu kan gua nggak mau itu. jangan ngomong terserah sama gua. Ya, terserah. Jadi kan terserah gua. Ujung-ujungnya berantem nggak apa-apa. Nggak akan berantem. Tapi Karena bini gua udah tahu gua siapa, gua udah tahu bini gua gimana. Udah. Ngapain ada berantem kayak gitu-gitu. Ya udah. Intinya terima statement di awal, lu siap konsekuensinya karena lu sudah membuat statement di awal terserah. Jadi jangan ada ngambek di belakang. Itu aja. Oke, lo Yan, ngadepinnya gimana? Saya lagi ngedit, Mas. Oh, udah dia banyak bacot. Gimana? Menghadapi pasangan kita bilang terserah, berarti kita dipaksa untuk berpikir di situ. Misalkan gue tawarin kayak istri gue nih, gue sering digituin. Maksudnya, Bin, nitip apa? Pulang, terserah. mau makan, terserah. Ntar kalau ditanya, lo kok terserah? Ntar dia marah. Sama apa-apa gue yang mikir, berarti gue yang harus mikir. Berarti kalau udah Tapi dibilang kan lu terserah nggak ya bisa berarti mikir. gue harus inisiatif gue dong. Berarti kita dituntut di situ untuk inisiatif, Nil. Gitu. Inisiatif atau ngasih pilihan gitu ya? Yes. A, B, C. Biasanya kan wanita Tapi begitu. udah dikasih bukan? pilihan juga tetap Sebenarnya jawabannya gini. kalau moody ya, namanya cewek moody ya. Iya. Sebenarnya Mau wanita A, mau B, itu mau C, terserah deh. kenapa gitu. bilang terserah? Karena mereka ingin menuntut pasangannya itu untuk berinisiatif. Nah, tapi kalau misalkan dia nanya. Misalkan sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasinya dia gimana? Ya paling kita kena salah. Karena apa? Perempuan selalu benar, Bro. Karena perempuan selalu benar. Tapi kenapa? Kenapa? Sekali
balik lagi Balik lagi tuh ke podcast yang awal. Tadi kasih ya link podcast yang Oh lama. iya. Nah, jadi Oke, sekarang nih ada perempuannya, kita langsung tanya. Nih gimana sih? Kayak gimana sih? Lo tuh sebagai perempuan kenapa sih selalu punya keluar statement setiap ditanya sama pasangan lo tuh selalu bilang terserah? Emang kalau nggak punya jawaban yang pasti gitu? Yang mau makan apa? Iya. Atau harapannya apa? Mau makan apa? Nasi goreng? Mau makan apa? Maksudnya jawaban yang pasti. Kenapa harus bilang terserah? Nah. Itu kan jadi buat PR buat laki-laki. Kenapa perempuan seperti itu? Dan harapannya laki-lakinya harus ngapain gitu. Mm-mm. Kenapa sih perempuan selalu ngomong kayak gitu? Nggak ada kata-kata lain? biasanya itu perempuan yang lagi ngomong terserah gitu kan. Itu lagi Bad mood ya? iya betul. Yes. Bisa dibilang lagi ngambek atau lagi kesel. Nggak juga. Enggak. Pusing. Kadang-kadang lagi pusing. ngomong baik juga. Ya kita mau makan apa? Ya terserah kamu aja beb gitu kan. Ya terserah Kebanyakan kamu ya. aja sayang. Kan semua kan ada yang ngomong dengan lembut, dengan Iya, santai. tapi kebanyakan nggak itu biasanya nih kebanyakan ya kalau perempuan lagi ngambek itu ya pasti menggunakan kata terserah. Tapi kalau lagi baik-baik aja kasih opsi sih biasanya ya. Misalkan kayak kita makan warteg yuk gitu. Berarti Misalkan si berarti cowoknya nggak mau. kebanyakan perempuan yang tergantung intonasi nada ngomong terserahnya ya. Iya, Iya. jadinya gitu. Berarti ada Iya. dua Ada dua opsi. ini sih, ada lagi mood dua. baik, lagi mood jelek. Iya, betul. Soalnya kan Kalau tadi yang mood gue bilang baik. kan, ya udah terserah kamu aja mau beli apa. Itu konteksnya mood baik. Iya, Nah, kalau mood baik harapannya apa? harapannya. Harapannya cowoknya ngapain? Ngasih Cowoknya tuh opsi. ngapain sih? Kasih opsi dong, iya. Mau mood baik kek, mau mood jelek kek, Oh, kasih oke. opsi pokoknya. Nanti kasih- turunannya ngasih opsi. Iya, ada runtutannya harus. Yaudah deh kita makan warteg aja yuk, gitu misalkan. Atau kita makan ini aja yuk. Misalkan si opsi pertamanya si ceweknya nolak, kan ada opsi kedua nih. Si ceweknya pasti, yaudah deh yang kedua aja deh makan. Kalau tetap Kalau nolak, Kalau masih terserah aja, nolak. udah dikasih opsi nih. Itu kenapa kesurupan? Itu kesurupan tuh jawabnya. Ya mendingan ribut aja deh. Ribut aja yuk, gitu. Enggak. Ya sampai nemu titiknya sih intinya. Sampai nemu jawabannya. Pasti akan nemu jawabannya lah. Dengan kata-kata terserah itu. Nah, itu kan versi cewek, versi cowok capek cowoknya ya. Dengan opsi masih terserah. Cewek harapannya ketemu opsi-opsi yang akhirnya Kalau menurut lo semua tuh cowok, kesel nggak sih seperti itu? Sebetulnya Oh, nggak ada untuk tips. ini bisa diedit ya, tapi kalau kita jawab tapi bisa diedit ya. Nggak usah, terbuka aja. Ketahuan Mau Ini jawab sih- jujur apa bohong? Kesel tahu kalau kayak gitu. sebenarnya ada dua step ya ketika perempuan ngomong kayak gitu ya. Ya udah terserah kamu. Kembali kita jawabnya dengan kembalikan pertanyaan. Kamu sukanya apa? Ya terserah. Nah, terserah. Oh ya udah. Baru kita buat statement. Buat opsi dulu. Enggak, kita langsung buat statement tapi dengan sedikit pertanyaan. Aku sukanya ini. Contoh, aku sukanya makan ayam. Kamu suka juga enggak? Suka, Ya udah, kita Tapi- makan itu. Selesai. tapi aku lagi nggak mau ayam. Tapi aku lagi nggak mau ayam. Oh ya udah, aku pesan ayam, kamu terserah ini. Ya. Lah, Kalau kita kamu- kembalikan dengan terserah. Kamu balikin lagi terserah. Ya udah, gini aja. Aku makan, kamu lihat, biarin. Kamu Lu makan inisiatif di dong terserah. jadi cowok. Gini Kok ya. kamu makan sendiri egois Oke, banget? gini. Secara gue udah punya istri, lu terserah mau makan apa, gue terserah mau makan. Gak usah ngurusin hidup gue. Tapi egois. Bukan. Karena Kata bini gua terserah kata egois Hei. muncul. Kita itu belum ada apa-apanya. Pegang dong mukanya supaya lebih ini. Enggak, itu desain maut. Tapi- Itu desain maut. Kayaknya itu pertanyaan yang belum dapat jawabannya. Iya, jadi Gimana solusi kalau buat netizen kasih cowoknya. komen deh, yang netizen cewek kasih komen, Boleh tuh, boleh. Iya, netizen cowok kasih komen, supaya bisa menjawab semua permasalahan di muka bumi. iya. Jadi untuk cewek-cewek di luar sana tuh, kalian tuh sebenarnya maunya apa sih? Solusinya apa sih buat cowok? Kalau Komen ya, ngomong terserah komen ya. terserah, solusi buat cowok tuh seperti apa? Karena kan kita secara Komen. manusia logika disuruh inisiatif, tapi kita kan nggak tahu pikiran cewek tuh kayak gimana. Apa yang dia mau? Oke, lanjut Itu kalau pertanyaan kita buat kedua. konten kayak gitu aja, mau terserah.
Terus akhirnya cowoknya jadi John Cena. Di Smackdown ceweknya. Keren itu. Iya. Itu konten berikutnya. Terus ujung-ujung dari pinggir datang gue yang ngantuk. Terus Itu keren kali keren. Oke, yang berikut tentang nih gimana sih yang kita udah pada nikah nih. Di luar sana kan ada yang mengizinkan Ya. untuk berpoligami. Ini balik ke podcast kita malam-malam tuh. Nih. Di luar sana ada yang mengizinkan boleh berpoligami, ada yang menurut Kita bahas sejarahnya poligami. lo semua deh, cowok-cowok lo udah pada nikah semua. Lo setuju nggak sih tentang kayak gitu, poligami kayak gitu? Lo Gila lah, enggak lah. yang Poligami. jadi cewek tetap satu, pasangan tetap satu. Ya iyalah. Good. Oke, Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. singkat. Oke, Gila, itu kata-kata itu sadis. Itu gue ada di pernah Alkitab. dengar tuh. Oke, Jordan. Lu pernah dengar ini nggak slogan rela bagi rame-rame di sana tuh ya? Caleg. Caleg anjing. Oh, iya. Rela bagi rame-rame. Oh, ini. Bukan apa ya? Beng beng. Ini pokoknya jajanan. Kayaknya jadi. jajanan. KitKat. KitKat. Rela. KitKat aja nggak mau bro. KitKat aja nggak mau bro. KitKat itu aja nggak mau. Apalagi lu tomcat. Iya. Ikan hiu makan tomat. Goblok. Nah itu udah menjawab. Oke, lo lanjut. gue nggak berani bilang setuju atau enggak ya. Maksudnya kan gini. Nah, Bukan, konsisten dong. bukan. Gini, kalau lo nggak usah gini. tangan gimana? Gini, bisa? poligami itu sorry itu saya. Poligami itu dari mana sih? Dari Gua kata balik poli lagi dan ber- gami. Gue balik lagi ke pertanyaan. Di rumah sakit ada poliklinik, Ada poliandri. Poligami itu cewek. Poligami itu dari mana sih? Maksudnya gini, gue nggak bilang, gue nggak setuju, karena ada Setuju berarti? gua kalau mau ngomongin satu lebih ke arah sara, jatuhnya nggak enak. Maksud gue gini, intinya adalah gue ngikutin yang agama gue ajarin aja deh, gitu loh. Yang benar kayak dia bilang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Itu aja sih kalau gua. Oke. Tapi gua nggak berani bilang setuju atau tidak, boleh atau tidak. karena itu sudah ada sunahnya. Oke. Nah, Oke, sudah. Pulang. Sensitif soalnya. ini Ini berarti akan gue pakai ini gue bikin pertanyaan akan berkesinambungan. Oke, Lan. Poligami. Yes or no? poligami No. atau poliandri. Poligami buatku aku sih aduh berat ya. Polineurologi. Ada ibu-ibu guys. Kalau dari sisi aku no, tapi dibalikan kembali kepada pihak kamunya gitu. Kalau mau melakukan itu dengan tujuannya apa, dengan kebaikannya apa, dengan ada sesuatunya apa, mangga. Tapi rela sosisnya dibagi-bagi. Cengeng, Makanya kata tujuannya sosis, apa gitu. Kan ada tujuannya apa gitu. Jadi kalau di agamaku, jadi boleh boleh poligami dengan tujuan misalkan kita melihat melihat wanita yang hidupnya kurang mampu lah, maksudnya agak kesusahan lah ya gitu. Jadi si wanita itu udah punya anak gitu. Nah si posisi pria ini kayak tujuannya menikahi si wanita itu untuk menghidupi si anaknya. Gitu intinya itu ada tujuannya. Kalau di agamaku jadi dipersilakan. Gitu. Jadi kalau buat aku kalau tujuannya baik dengan tujuan tersebut ya maksudnya ya membantu seseorang mangga gitu sih. Tapi yang istri pertamanya gimana? Kalau- Tujuannya gitu. Kembali lagi sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan Dia makanya nggak semata-mata langsung mau poligami tanpa persetujuan Iya. dari si istri pertama. Tapi yang penting siap
lahir batin aja, karena Iya, kan betul. Senin contoh malam ini di sini, malam berikut di sana, Iya. bolak-balik gitu aja. Dan syaratnya adalah kalau di agamaku si pria itu memang harus mampu sih intinya. Iya, Kalau adil. masih tidak berkecukupan niatnya untuk membantu itu nggak boleh. Nanti dulu. Iya. Oke, tadi yang dibilang sama Rian itu kan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh Bisa diceraikan oleh manusia. Tapi di kitab sendiri ada yang bilang engkau boleh berpisah asalkan kalau pasangan itu melanggar hukum ketujuh. Hukum ketujuh adalah perzinahan. Ini podcast kita pada sore hari ini membahas tentang perceraian dan perselingkuhan, di mana supaya untuk para teman-teman yang di luar sana yang selingkuh cepat-cepat bertobat, yang bercerai ya mudah-mudahan kedepannya itu sudah saling introspeksi, perbaiki diri dulu, cari yang benar, intinya cari pasangan yang takut akan Tuhan. Kalau udah takut akan Tuhan, otomatis pasangan itu nggak akan melenceng ke sana kemari. Udah seperti itu. Salam dari kita semua, Salam dari teman Binjai. keluarsa. Salam dari Jangan Binjai. lupa like, comment, dan Binjai. subscribe. Anjay. Bye bye. 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Wah, wah, Yang depan. air wah. Tahun depannya cari